Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Eka Nurul dan saya Natasha Putri dari kelas 12 TKJB ingin melakukan konfigurasi kontrol panel menggunakan Agenti. Simak videonya ya. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian kontrol panel terlebih dahulu. Kontrol panel hosting adalah program software yang disediakan oleh penyedia web hosting yang berfungsi untuk mengoperasikan, mengatur, menjalankan, dan mengelola segala fasilitas yang ada di web hosting. Maka, dengan adanya kontrol panel hosting ini, pemilik website dan penyedia web hosting dapat melakukan pengaturan untuk segala aktivitas yang terkait dengan domain, website, dan juga web hosting. Yang kedua ada Agenti. Agenti ini merupakan open source tools yang berfungsi sebagai sistem manajemen kontrol panel berbasis web untuk mengelola dan memonitoring server berbasis Linux yang berlisensi open source. Agenti bisa digunakan untuk konfigurasi sekaligus monitoring software dan service pada server Linux, seperti Apache, cron, file system management, firewall, FTP, security proxy, dan lain sebagainya. Berikut ialah topologi yang kita gunakan pada konfigurasi Agenti. Pada topologi kali ini kita menggunakan switch yang terhubung langsung ke dalam ISP dan server. Server di sini kita menggunakan Debian 9.5, di mana kita sudah melakukan konfigurasi DNS serta DHCP server. Pada Debian 9.5 ini menggunakan dua adapter. Yang pertama, bridge dengan IP yang satu network dengan ISP dan host only, yaitu IP-nya 11.26.11.26/24. Dan klien yang digunakan untuk meremote menggunakan IP 11.26.11.30/24. Selanjutnya kita langsung masuk ke dalam konfigurasinya. Di sini kita lakukan remote terhadap server yang kita gunakan menggunakan aplikasi putih. Yang pertama, kita setting IP address di mana interface IANS33 tersambung dengan internet. Kita masukkan perintah cat/etc/network/interface. Di sini dapat terlihat bahwa kita sudah menambahkan interface nPost 3 dan juga nPost 8. Di sini nPost 3 menggunakan address 192.168.100.61. Dan untuk nPost 8 kita menggunakan address 11.26.11.26/24. Selanjutnya di sini saya sudah menambahkan repositori lokal. Kemudian kita cek terlebih dahulu dengan menggunakan perintah nano /etc/apt/sourcelist. Dapat dilihat di sini saya menggunakan repositori lokal Debian 9 dengan repositori lokal kartolo.sby.datautama.net.id. Jika sudah, lakukan pengupdatean terhadap repositori lokal dengan menggunakan perintah apt update. Jika sudah, kita tambahkan repositori Agenti dengan perintah wget http linknya. //min-/strip.
Di sini dapat dilihat bahwa server yang kita gunakan sudah connect ke dalam webnya repo.agenti.org dengan IP 100.239.49.179. Selanjutnya kita tambahkan repositori agentinya ke dalam file source list dengan menggunakan perintah echo spasi kutip dep http :/2 repo.agenti.org/debian/main debian kemudian kutip kurung. Lalu garis lurus di spasi min a spasi etc/apt/source list. Jika sudah, kita enter. Dapat dilihat di sini kita sudah berhasil menambahkan repositori agentinya ke dalam file source list-nya. Untuk melihatnya, kita dapat menggunakan perintah cat /etc/apt/source list. Dapat dilihat pada bagian paling bawah di sini ada repositori Kartolo SBY dan repositori agentinya. Selanjutnya kita lakukan update paket dengan menggunakan perintah apt update. Jika ada keterangan seperti berikut, di sini kita install terlebih dahulu paket apt.transport.https agar repositori dari agentinya dapat terbaca dengan menggunakan perintah apt install apt strip transport strip https. Jika sudah, kita update kembali dengan perintah apt update. Maaf, salah perintah transport. Jika sudah, kita lakukan update kembali dengan perintah apt update. Dapat dilihat di sini akan ada dua repositori, yaitu kartolo.sby dan repositori agentinya. Jika sudah, terupdate, maka kita lakukan penginstalan paket agenti dengan perintah apt install agenti -y. kita tunggu sampai proses penginstalannya selesai.
Nah, saat semua paket sudah terinstall, maka akan muncul sertifikat key. Yang sini si N-nya kita menggunakan kelompok 7, lalu dengan port 8000, dan username, root, dan juga passwordnya admin. Selanjutnya kita rubah akses kontrol dengan perintah nano /usr/share /pshare /socketio/transport.py. Nah, selanjutnya di sini kita cari angka 3600 dengan cara Ctrl W. Lalu kita search 3600. Pada bagian 3600 ini kita beri tanda petik. Jika sudah, kita simpan hasil konfigurasinya dengan tekan Ctrl X, Y, lalu Enter. Lalu selanjutnya kita ubah akses kontrol dengan perintah yang tadi, tapi transportnya kita ganti dengan handler. Kita Enter. Selanjutnya di sini kita cari lagi angka 3600 dengan cara Ctrl W, kita search 3600. Pada bagian 3600 ini kita beri tanda petik. Jika sudah, maka 3600-nya akan menjadi warna hijau. Jika sudah, kita simpan hasilnya dengan Ctrl X, lalu Y, lalu Enter. Nah, setelah itu, kita lakukan restart pada Agenti dengan perintah service agenti restart. Jika sudah, kita lakukan pengecekan status agentinya dengan perintah service agenti status. Nah, di sini kita dapat melihat statusnya yaitu aktif atau running, yang tandanya sudah berjalan. Selanjutnya kita buka pada klien untuk melakukan verifikasi. Nah, selanjutnya di sini kita akan melakukan verifikasi dengan ketentuan yaitu kita mengakses agentinya menggunakan domain yang sudah kita buat. Di sini saya sudah menginstal DNS-nya yaitu dengan domain kelompok7.com. Lalu kita akan buat username serta password baru, serta kita rubah port default menjadi nomor absensi kita berdua. Lalu kita akan tambahkan plugin Nginx dan sambanya. Dan yang pertama untuk verifikasinya di sini kita lihat IP yang digunakan pada host only-nya. Kita lihat detailsnya. Dapat dilihat di sini bahwa klien sudah mendapatkan DNS dengan cara DHCP, yaitu dari server kelompok7.com dengan IP-nya yang sudah dibuat yaitu 11.26.11.30, yaitu masih satu network dengan IP server pada NPOS 8. Dengan gateway-nya yaitu IP NPOS 8 yaitu 11.26.11.26. Selanjutnya kita akses agentinya dengan menggunakan domain dengan kita ketikkan pada bagian search yaitu https://2 kali lalu kelompok7.com, kemudian masukkan portnya /2 8000. Akan muncul tampilan seperti berikut. Jika sudah, kita klik pada bagian lanjutkan.
Jika sudah, di sini kita klik saja pada bagian lanjutkan ke kelompok7.com. Kita akan langsung diarahkan ke dalam agentinya. Di sini kita masukkan username-nya yaitu root sesuai defaultnya, dengan passwordnya yang tadi ialah admin. Jika sudah, kita klik login. Nah, ini merupakan tampilan dashboard yang ada di awal setelah kita login. Setelah itu di sini kita tambahkan widget dengan yang klik add widget. Lalu kita akan tambahkan immediate traffic. Di sini kita masukkan NPWS 8 yang terhubung dengan internet. NPWS 3 yang terhubung ke dalam internet. Di sini dapat dilihat bahwa ada trafik jaringan dari NPWS 3-nya. Selanjutnya di sini kita akan lakukan konfigurasi di dalam agentinya dengan cara klik configure. Lalu di sini kita akan pilih bahasanya. Sini kita pilih yang EN_US dengan hostnya yaitu IP NPWS 8-nya yaitu 11.26.11.26. Untuk portnya di sini kita akan ganti menjadi 1126. Jika sudah, kita akan simpan. Di sini kita klik save. Di sini akan ada bacaan please restart agenti. Jadi di sini kita akan restart terlebih dahulu agentinya menggunakan putih dengan perintah service agenti restart. Kita balik lagi. Di sini akan lakukan reconnecting. Karena portnya sudah kita ganti, di sini kita akan ganti menjadi 1126. Nah, dapat dilihat di sini kita akan diminta untuk login kembali. Kita login kembali menggunakan rootnya dengan passwordnya yaitu admin. Nah, jika sudah, kita akan membuat user baru dengan cara kita klik configure lagi. Lalu di sini pada bagian user kita add untuk menambahkan user baru. Kita tambahkan usernya dengan menggunakan nama yaitu kelompok 7. Dengan passwordnya di sini saya akan gunakan password 1126 sesuai dengan port yang saya gunakan. Jika sudah, kita tambahkan izin untuk mengakses agentinya. Di sini kita checklist semua pada bagian session aksesnya. Configure, dashboard, password, plugin, bin 9, DHCP server, service, sistem cron, sistem file system, firewall IP version 6, host, log, name server, lalu page, proses, terus user, file manager, notepad, text, dan juga terminal.
kita checklist pada semua fiturnya yang ada di dalam agentinya. Ini widgetnya nggak usah. Jika sudah, kita akan save. Di sini kita klik save. Selanjutnya kita akan diminta untuk merestart agentinya lagi. Kita restart dengan servernya. Jika sudah, pada klien akan melakukan reconnecting. Setelah tadi kita restart, kita masukkan username yang baru kita buat, yaitu kelompok 7. Dan juga password, yaitu 1126. Berikut ini ialah tampilan login agentinya ketika kita menggunakan user baru, yaitu user kelompok 7. Selanjutnya ialah kita akan menambahkan plugins. Di sini kita akan memasukkan plugins yang Nginx dan juga Samba. Dapat terlihat Nginx di sini masih tanda seru, yang artinya di sini masih belum terinstall. Di sini kita install paketnya dengan klik pada bagian Nginx. Jika sudah, kita akan diminta untuk memasukkan yes atau no. Untuk melanjutkan penginstalan, di sini kita masukkan yes, lalu enter. Di sini kita tunggu hingga proses penginstalan paket Nginx-nya selesai. Jika sudah, di sini akan terlihat bahwa installation dari paket Nginx-nya sudah selesai. Agar tanda warning pada bagian Nginx ini hilang, kita lakukan restart agentinya pada server dengan perintah service agenti restart. Jika sudah, kita masuk lagi ke dalam usernya, yaitu kelompok 7 dengan password 1126. Di sini kita lihat pada bagian plugins lagi. Nah, dapat dilihat bahwa tanda warning pada bagian Nginx-nya sudah tidak ada, yang tandanya kita sudah berhasil melakukan install paket Nginx-nya. Selanjutnya kita akses domainnya, yaitu domain kelompok 7.com. Untuk mengakses Nginx ini, kita bisa menggunakan domain yang kita gunakan atau IP address yang digunakan. Di sini kita akses dengan menggunakan domain. Berikut ialah tampilan dari web Nginx. Selanjutnya kita lakukan edit terhadap Nginx-nya. Di sini kita bisa lakukan pengeditan webnya dengan menggunakan terminal pada agenti atau terminal pada servernya. Di sini kita menggunakan agentinya. Di sini kita klik new. Lalu di sini kita pindah dengan memasukkan perintah cd /var/www
terus /html/. Selanjutnya kita masukkan perintah ls untuk melihat folder apa saja yang ada di directory tersebut. Selanjutnya kita lakukan pengeditan pada index.nginx-nya dengan perintah nano index.nginx /debian.html. Di sini kita akan ubah pada titelnya menjadi welcome to kelompok 7. welcome to kelompok 7. Di sini pada bagian atasnya kita ganti juga menjadi welcome to kelompok 7. Jika sudah, kita simpan hasil konfigurasinya dengan Ctrl X, lalu Y, lalu Enter. Selanjutnya kita cek kembali dengan melakukan refresh. Setelah lakukan refresh. Nah, kemudian di sini kita dapat melihat tampilan Nginx yang baru, yaitu welcome to kelompok 7. Selanjutnya yaitu kita akan lakukan install paket Sambanya dengan kita klik pada Bagian plugins. Lalu cari yang Samba. Nah, sama seperti yang tadi, jika masih ada tanda warning, tandanya paket ini masih belum terinstall. Jadi kita harus install terlebih dahulu. Lalu di sini kita masukkan Y untuk melanjutkan penginstalan Samba. Dan kita tunggu hingga paketnya selesai terinstall. Jika sudah, kita lakukan restart agentinya pada server dengan perintah service agenti restart. Lalu kita masuk lagi ke agentinya dengan masuk username kelompok 7 dan masukkan juga passwordnya. Klik login. Nah, di sini kita cek pada bagian plugins yang Samba, apakah masih ada tanda warning atau tidak. Nah, di sini terlihat bahwa Sambanya sudah tidak ada tanda warning lagi. Selanjutnya kita masuk ke terminal. Kita klik new untuk nambahkan terminal baru, lalu kita klik. Di sini kita pindah directory dengan perintah cd/etc/samba. Setelah itu kita masukkan perintah ls untuk kita lakukan ls untuk melihat file-file atau folder yang ada pada pet/etc/samba. Kita lakukan edit pada file smb.conf dengan perintah nano smb.conf.
Di sini kita masuk ke dalam yang paling bawah. Cari paling bawah untuk apa? Untuk membuat file sharing atau folder sharing pada aplikasi Sambanya. Nah, pada bagian ini kita buat folder sharingnya dengan menggunakan script. Dalam kurung nama folder yaitu apa? Kelompok 7. Di sini kita tambahkan path-nya. Lalu di sini kita tab untuk menambahkan path-nya. Ini nih, titik 2 sama dengan maksudnya. Lalu path-nya itu slice etc slice samba. Kita buat folder lagi dengan nama misalkan Eka Sia. Kita tambahkan path lagi sama dengan slice etc slice samba. Jika sudah, kita simpan hasil konfigurasinya dengan perintah Ctrl X Y lalu enter. Kita restart terlebih dahulu sambanya dengan perintah slice etc slice init .d slice samba slice restart. Selanjutnya kita cek menggunakan Windows R. Lalu kita ubah di sini yaitu menggunakan titik /2, lalu 11.26, titik 11.26 dan slash. Kemudian oke. Kemudian di sini kita berhasil menambahkan folder Eka Natasha dan juga kelompok 7. Cukup sekian penjelasan dari kami mengenai konfigurasi kontrol panel menggunakan Agenti. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.